Selamat sore keluargaku, sungguh bersyukur karena sore ini kita masih terus ada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita bisa bersekutu bersama-sama melalui persekutuan doa Rabu kita di Rabu yang pertama bulan Maret. Mengingat kembali ketika sebelum pandemi biasanya kita mengadakan doa puasa, namun saat ini kita akan bersama-sama dari rumah. Sudah setahun kita tidak bersama-sama di gereja, meskipun kita di rumah kita tetap terus ada dalam persekutuan yang indah bersama-sama. Saat ini kita akan terus bersyukur bahwa kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan. Kemarin merupakan tepat 1 tahun sejak pengumuman Indonesia terpapar virus COVID-19. Namun sampai dengan saat ini sudah setahun berlalu, Tuhan masih menyertai kita. Kasih Allah yang tak berkesudahan, biarlah kita nyanyikan dengan penuh ucapan syukur, dengan sukacita dan sorak-sorai. Kasih Allah tak berkesudahan kita akan nyanyikan 2 kali. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Yalah Bapa kami, dengan penuh ucapan syukur Tuhan, kami mau memuji Engkau dan kami mau terus menyaksikan betapa kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bahkan saat ini ketika kami sudah 1 tahun mengalami masa pandemi yang berdampak pada krisis dalam segala sisi kehidupan bangsa kami dan juga keluarga kami masing-masing, namun Engkau sungguh luar biasa, mujizat-Mu nyata di dalam kehidupan kami dan kami mau bersyukur untuk setiap hal yang sudah Engkau lakukan di dalam hidup kami ini Tuhan. Saat ini kami mau bersekutu bersama-sama dari rumah kami masing-masing untuk memuji Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu dan terutama dan terlebih lagi kami mau berdoa baik bagi bangsa kami, gereja kami maupun keluarga kami masing-masing dalam setiap pergumulan yang kami naikkan pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas persekutuan kami dan biarlah kami terus bersukacita karena Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes. Namun mari kita terus mengucap syukur bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Dia adalah gembala kita yang baik yang terus menuntun kita menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Engkau gembala yang baik, kita akan nyanyikan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun
Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan goyah ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Ya, sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan goyah ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Ya, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Selamat malam keluargaku, salam sehat untuk kita semuanya. Bersyukur kita masih bisa bersekutu pada saat ini di Rabu yang pertama di bulan Maret ini. Kami berharap kita semuanya tetap di dalam sukacita Tuhan dan damai bersama dengan Tuhan. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, kita dilahirkan dengan perbedaan yang banyak sekali. Bahkan sama-sama dari orang tua yang sama pun kita dilahirkan atau diciptakan berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Kita memiliki ciri khas yang berbeda. Kita mungkin berbeda persepsi kita berbeda perasaan kita berbeda latar belakang, kita berbeda dalam pembentukan kepribadian kita. Sehingga berbicara tentang gesekan atau konflik, kalau misalnya kita yang merasa baik, atau kalau ada orang yang merasa rohani mengatakan bahwa orang Kristen tidak ada konflik, misalnya seperti itu. Bagi saya, tidak ada konflik itu kemustahilan sebenarnya. Artinya, ketika kita masih memiliki perbedaan, di situ ada potensi-potensi untuk kita adanya gesekan dan konflik. Dengan kata lain, konflik tidak bisa dihindari, keluargaku. Oleh sebab itu, saya pun selalu membuka diri untuk perbedaan-perbedaan di antara saya dengan keluargaku. Saya membuka diri juga untuk masukan-masukan ataupun saran dari keluargaku. Karena kita memang bisa berbeda dalam menyikapi hal-hal tertentu. Dan itu menjadi potensi kita berkonflik. Sampai saat ini saya merasa memang tidak ada gesekan yang artinya tidak ada konflik yang serius di antara kita. Biasalah beda rasa, beda selera, tetapi tidak sampai menimbulkan persoalan. Namun itulah yang sebenarnya masuk kategori gesekan ataupun konflik. Keluargaku yang dikasih Tuhan, berbicara konflik, ternyata di Alkitab pun terjadi. Justru oleh sebab itu, karena kita tidak bisa menghindari adanya konflik, kita justru bisa mempelajari, mengantisipasi atau bagaimana menyelesaikan ketika terjadi konflik. Kenapa konflik ini penting untuk diselesaikan? Karena selagi kita memendam persoalan, memendam perasaan negatif, kita masih terlibat di dalam konflik yang berkepanjangan, saya yakin kita tidak bisa berdoa dengan tulus atau dengan sejahtera. Dan Tuhan mengingatkan, untuk mempersembahkan atau untuk beribadah, kita harus sudah bisa menyelesaikan konflik terlebih dahulu, baru kita mempersembahkan kepada Tuhan. Artinya juga bagi saya secara sempit adalah jangan sampai kita berdoa tetapi masih ada konflik. Memang doa bisa kita pakai untuk menyelesaikan konflik itu. Artinya kalau kita belajar melalui kehidupannya Daud, ketika Daud mengalami banyak pergumulan, dia mengutarakannya kepada Tuhan. Tetapi di sisi kemanusiawiannya Daud tetap menyelesaikan konflik itu sebagaimana bisa diselesaikannya. Nah, dalam perjanjian baru ada beberapa yang bisa kita pelajari tentang perselisihan atau konflik ini, supaya kita belajar bagaimana kita mengantisipasi dan bagaimana kita bisa menyelesaikannya. Di satu gereja mula-mula rintisan Rasul Paulus pun di sana sudah muncul konflik
Artinya konflik itu ada di dalam gereja. Mari kita lihat di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang kedua. Saya membaca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Filipi pasal yang keempat ayat 1 dan 2. Ayat 1 itu pendahuluannya, lalu ayat yang kedua. Dan sekarang kepada Euodia dan Sintike saya mohon supaya dengan pertolongan Tuhan berhenti bertengkar. Berbaiklah kembali. Kemudian ayat yang ketiga memang sudah berbeda konteks dengan ayat yang kedua, berbeda tujuan dengan ayat yang kedua. Saya minta kepada saudara teman sekerjaku yang sejati untuk menolong wanita-wanita ini. Ini ada yang diminta oleh Rasul Paulus untuk menjadi penolong ataupun menjadi mediator ataupun menjadi penengah. Nah, keluargaku yang dikasih Tuhan, kita tidak bisa menutupi masalah ini, bagian ini. Bahwa di gereja Filipi pun ada namanya perselisihan, ada namanya konflik. Dan ini menjadi peringatan untuk keluargaku dari kaum WBI, Wanita Baptis Indonesia. Yang berkonflik di sini adalah para wanita, para perempuan. Potensinya besar sekali untuk berkonflik. Dan yang diangkat oleh Rasul Paulus adalah konflik antar wanita yang sangat mungkin, besar kemungkinannya adalah di gereja itu dua-duanya mempunyai pengaruh. Mempunyai pengaruh yang besar. Dua-duanya mempunyai, bahasa kita ya, mempunyai pengikut. Sehingga ketika ada perselisihan sedikit itu bisa meruncing atau bisa membuat situasi gereja menjadi tidak nyaman. Dan itu akhirnya terdengar oleh Rasul Paulus. Lalu Rasul Paulus dalam suratnya memberikan penekanan yang jelas sekali di sini. Bahwa mereka harus berbaik kembali. Dalam bahasa Indonesia baku dikatakan sehati sepikir. Bersatu kembali. Berbaik kembali. Sampai akhirnya Rasul Paulus mengutus seseorang untuk menjadi penengah, mediator, penolong untuk mendamaikan itu. Wow, menarik sekali ya. Ternyata gereja tidak kebal dengan adanya konflik. Makanya kita harus hati-hati dan mensikapinya dengan benar. Nanti kita pelajari apa yang bisa kita ambil hikmahnya di bagian ini. Tapi keluargaku, sebelum Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi, ternyata Rasul Paulus mengalami sendiri bagaimana rasanya berkonflik. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-36 dan seterusnya. Itu perikop kecil di bawah judul perikop yang diberikan, yaitu Paulus dan Barnabas berpisah. Perhatikan baik-baik. Sebelum Paulus memberikan nasihat kepada Sintike dan Euodia, ternyata Paulus mengalaminya terlebih dahulu. Dengan siapa? Dengan teman karibnya sendiri, yaitu Barnabas. Beberapa hari kemudian, ayat 36, Paulus menyarankan kepada Barnabas supaya mereka kembali ke Turki untuk melihat perkembangan orang-orang yang baru percaya di kota-kota tempat mereka dahulu mengajar. Barnabas setuju dan ia ingin mengajak Yohanes Markus. Tetapi Paulus sama sekali tidak setuju. Karena dahulu Yohanes meninggalkan mereka di Pamfilia. Perselisihan mereka mengenai hal ini demikian tajamnya sehingga mereka berpisah. Barnabas membawa Markus sertanya dan berlayar ke Siprus, sedangkan Paulus memilih Silas. Dengan disertai doa restu saudara-saudara seiman, berangkatlah mereka ke Syria, Kilikia, dan menguatkan jemaat-jemaat di sana. Barnabas dan Paulus pun ternyata pernah berselisih, berkonflik, dan bahkan sangat tajam. Belum bisa didamaikan, mereka pisah pada pilihannya sendiri-sendiri. Kita tidak membela Paulus ataupun Barnabas. Kita fokusnya kepada bahwa mereka pun pernah mengalami itu. Dan itu dipakai Tuhan untuk mendewaskan mereka. Nah, yang bisa kita pelajari adalah ketika kita menghadapi konflik, kita perlu kembali kepada Tuhan. Melihat tujuan utama kehidupan kita. Itu nasihat Rasul Paulus. Sehati sepikir di dalam Kristus. Sehati sepikir akan merubuhkan benteng-benteng atau keangkuhan-keangkuhan, kesombongan yang membuat kita rendah hati untuk bisa saling mengampuni ataupun saling menerima.
ketika kita berkonflik. Dan sekarang kepada Euodia dan Sintike, saya mohon supaya dengan pertolongan Tuhan berhenti bertengkar, berbaiklah kembali. Sehati sepikir di dalam Tuhan. Ini penting sekali. Motivasi utamanya adalah ketika kita sudah bisa menyatukan hati dan pikiran kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, maka meminimalkan potensi-potensi konflik berkepanjangan atau itu menjadi jembatan untuk menyelesaikannya. Lalu yang kedua, kita memerlukan yang namanya penengah, pendamai, mediator. Dan Paulus mengirimkan penengah, pendamai, mediator. Yang pertama, kita harus mendengarkan Tuhan dengan cara tadi sehati sepikir. Yang kedua, izinkan penengah, pendamai. Di bagian yang lain, Rasul Paulus mengingatkan supaya orang-orang yang rohaninya baik menolong orang-orang yang lainnya yang sedang bermasalah. Di versi kita yang sedang bermasalah, misalnya saya sedang berkonflik dengan Bu Monik, maka semestinya saya dan Bu Monik membuka hati untuk hadirnya orang untuk menolong. Penolong disediakan, tapi kalau kita menutup, nggak akan ada dampaknya, nggak akan ada gunanya. Ini yang kedua, terimalah mediator, penolong. Lalu yang ketiga, saya mengambil dari pengalamannya Rasul Paulus tadi, yang di Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 36 dan seterusnya tadi. Permasalahannya sederhana, yaitu tentang Yohanes Markus. Yohanes Markus ini sangat diyakinkan dia keponakannya Barnabas, lalu dia menjadi anak rohaninya Rasul Petrus, lalu dia dipilih Tuhan. Kemungkinan besar ya, ini pendapatnya para penafsir dan teolog, dialah yang menulis Injil Markus, makanya dinamakan Injil Markus, Yohanes Markus di sana. Perselisihan Paulus dengan Barnabas ingin mengajak keponakannya Yohanes Markus, karena orang tua Yohanes Markus ini juga sangat baik, welcome untuk pekerjaan Tuhan. Beberapa kali Rasul Paulus mampir ke rumahnya orang tuanya Markus, Yohanes Markus sebenarnya. Tetapi Paulus mencatat bahwa Yohanes Markus ini pernah mengecewakan dalam pelayanan. Ya, saya tidak bisa menceritakan panjang lebar di sini. Intinya Paulus sangat kecewa dengan Yohanes Markus, sehingga ketika Barnabas mengusulkan Markus diajak dalam pelayanan, Paulus menolaknya, tidak bisa mengampuni, tidak bisa menerima kesalahan Yohanes Markus yang pernah dilakukan di pelayanan. Ini permasalahannya. Tapi pelajaran yang ketiga, kita saling mengampuni atau mengizinkan semuanya diproses Tuhan untuk menghancurkan hati kita masing-masing, termasuk menyempurnakan orang lain yang mungkin mengecewakan kita. Dan itu yang terjadi dengan Rasul Paulus. Paulus walaupun bertengkar dengan Barnabas, tapi tidak selamanya. Mereka akhirnya tetap menjadi Rasul Tuhan yang damai, yang terikat satu dengan yang lainnya. Bahkan Rasul Paulus di akhir hidupnya, di masa-masa sulitnya, dia mencari Markus. Saya mencatat di dalam suratnya kepada anak rohaninya Paulus, yaitu Timotius. Kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-11. Perhatikan, ini sangat kontras dengan Kisah Para Rasul tadi. Ketika Paulus berkonflik dengan Barnabas karena Yohanes Markus. Tapi kepada anak didiknya, yaitu Timotius, Paulus menuliskan demikian. Hanya Lukas yang tinggal denganku. Jemputlah Markus. Sangat diyakinkan, ini semua penafsir teolog meyakini ini Yohanes Markus. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Wow, luar biasa keluargaku. Dulu menolak mentah-mentah, antipati terhadap Yohanes Markus. Tapi ketika Paulus dalam kondisi krisis, di dalam penjara, dia meminta, kirimkan Markus karena dia penting banget bagiku. Ya, prosesnya panjang, tapi singkatnya adalah Paulus pun akhirnya dibentuk Tuhan untuk bisa menerima kelemahan Yohanes Markus.
Dan Yohanes Markus menerima bagaimana Tuhan memproses dirinya melalui Barnabas dan Rasul Petrus. Menjadi Yohanes Markus yang luar biasa. Sampai-sampai seorang Paulus menghendaki hanya dia yang berarti bagiku. Wow, luar biasa. Nah, keluargaku yang dikasihi Tuhan, tema kita sebenarnya adalah konflik bisa mengganggu doa kita. Sehingga mari kita akan mengantisipasinya, mari kita akan menyelesaikannya dengan baik, baru kita berdoa dengan tenang. Ketika kita berkonflik, kita bisa berdoa juga supaya Tuhan melembutkan hati kita untuk bisa menerima Yohanes Markus, untuk bisa menerima dan memaafkan orang yang tidak sesuai dengan persepsi atau harapan kita juga. Kiranya ini menjadi cara kita semakin terikat satu dengan yang lainnya. Keluargaku semakin kuat, semakin bertumbuh. Konflik tidak bisa dihindari, tetapi kita bisa memiliki sikap yang dewasa ketika kita memiliki perbedaan-perbedaan ataupun gesekan-gesekan. Kita belajar dari jemaat di Filipi, kita belajar dari Paulus dan Barnabas, kita belajar dari Paulus dan Yohanes Markus. Semuanya akhirnya menyelesaikannya dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Biarlah kita tetap memiliki ketulusan hati dan kemurnian ketika kita berhubungan dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita, dan juga dengan Tuhan kita. Saat ini kita akan menaikkan doa pergumulan kita dan permohonan kita kepada Tuhan, baik secara sebagai bangsa, sebagai bagian dari bangsa negara kita, maupun sebagai bagian dari gereja. Kita akan menaikkan doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Pendeta Yohanes Purnomo. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan Kau Telah Memilihku, ya Tuhan yang sudah memilih kita, supaya kita menjadi bagian mezbahnya. Bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Kita akan nyanyikan sekali lagi.
atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Ya, jadikan aku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Bagi keselamatan bangsa. Bagi keselamatan bangsaku. Tuhan, kami mau mengakhiri persekutuan kami dengan menyerahkan segenap pergumulan dan pokok-pokok doa kami. Kami terus berseru kepada Tuhan dan mempercayakan kepada Tuhan untuk keadaan dunia, bangsa kami, dan kota kami berkaitan dengan masih berkepanjangannya masa pandemi ya Tuhan. Kami berserah penuh kepadamu. Kami bersyukur kalau proses pemberian vaksinasi untuk tahap pertama sudah selesai ataupun bagian-bagian wilayah hampir selesai dan sedang mempersiapkan untuk tahap yang kedua untuk kelompok yang kedua ya Tuhan. Kami terus menyerahkan supaya proses pemberian vaksinasi sampai tahap yang ketiga nanti akan berjalan dengan baik. Semua masyarakat Indonesia mendapatkan vaksinasi. Meskipun kami tidak mengandalkan 100% terhadap vaksinasi ini, tetapi bila ini menjadi cara yang Tuhan pakai untuk membuat kami jauh lebih baik, jauh lebih kebal untuk berhadapan dengan virus corona yang tidak bisa kami hindari ini ya Tuhan. Dan kami menyerahkan supaya sekalipun vaksinasi nanti berhasil berjalan dengan baik, tetapi kami tetap memiliki pola hidup, gaya hidup yang baru dengan menjaga protokol kesehatan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun kami melewati masa pandemi ini. Meskipun jatuh banyak korban, tetapi kasih Tuhan juga melimpah bagi jutaan orang yang terpapar virus corona. Ini menjadi pelajaran-pelajaran berat bagi kami, tetapi juga sangat bermakna bagi kami. Betapa pentingnya kami memperhatikan protokol kesehatan, betapa pentingnya kami memperhatikan bukan hanya diri sendiri, tetapi orang lain, keluarga kami. Kami harus saling menjaga ya Tuhan. Tetapi terlebih penting ya Tuhan, betapa vitalnya kami bergantung penuh kepadamu ya Tuhan. Mari ya Tuhan, pakai kesempatan seperti ini untuk Tuhan menyatakan kasih dan kuasa melalui gereja, melalui setiap orang yang percaya, yang berani memberikan perhatian, menguatkan orang-orang yang mengalami ketakutan, kekhawatiran oleh karena COVID-19 ini ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk kota Ungaran, supaya kasih Tuhan melimpah, dan bersyukur untuk bupati yang baru. Berkatilah dengan hikmat Tuhan, sehingga mampu memimpin dengan baik, menemukan hal-hal yang bisa dikembangkan, ditingkatkan, dirubah, sehingga Kabupaten Semarang menjadi kabupaten yang semakin baik ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk keberadaan GGBI dengan setiap organnya, dengan setiap lembaganya. Kami serahkan supaya di masa-masa perpanjangan yang semestinya diadakannya Mubes tahun yang lalu, tetapi kami menunggu sampai semakin baik kondisinya. Kami menyerahkan untuk rencana Mubes di bulan Agustus kira-kira supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Menyerahkan untuk pemimpin-pemimpin umat yang boleh Tuhan pakai menduduki struktural di GGBI, baik di BPN, Bamusnas, YBI, YRSBI, supaya semuanya sungguh-sungguh memiliki hati hamba di dalam menjalankan tugasnya. Menyerahkan lembaga-lembaga baptis yang ada yang mau tidak mau juga
kena imbas oleh karena pandemi ini. Kami menyerahkan supaya kuasa Tuhan dinyatakan dengan menolong mereka. Paling tidak mereka mampu bertahan melewati beberapa waktu ini ya Tuhan, untuk bisa kembali bangkit ya Tuhan. Kami serahkan untuk gereja-gereja baptis dimanapun berada. Biarlah kami tetap menjalankan apa yang menjadi tujuan dan tugas kami sebagai gereja di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Kami juga terus berdoa untuk GBI Kedu Ungaran. Berkatilah kami ya Tuhan. Pakai kami semaksimal mungkin. Pakai setiap keluargaku untuk menyatakan kasih dan anugerah Tuhan kepada siapapun. Biarlah kasih perhatian kami kepada orang-orang lain itu boleh menjadi jembatan untuk kami membawa mereka dan mengenalkan Tuhan kepada mereka. Kami terus menyerahkan untuk perkembangan GBI Kedu Ungaran ke depannya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan melimpah atas kami. Percayakan Ungaran kepada kami ya Tuhan, untuk bisa kami gembalakan, untuk bisa kami jangkau, untuk bisa kami menangkan demi kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Ungaran Timur dengan pelayanan Pak Yosef di dalam pendekatan anak-anak dan keluarga. Berkatilah ya Tuhan, biarlah hati para anak-anak ini mulai dibukakan Tuhan untuk boleh mendengar kabar baik Injil yang boleh menyelamatkan mereka. Demikian juga dengan keberadaan orang tua mereka. Biarlah Tuhan yang akan membukakan hati sehingga menjadi lahan yang dipersiapkan Tuhan sampai akhirnya siap ditanami oleh firman Tuhan, Injil keselamatan itu ya Tuhan. Kami terus menyerahkan untuk keluargaku dimanapun berada dengan segala keadaan, kebutuhan, kondisi, kesehatan, cita-cita Tuhan akan penuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Sehingga kami ketika bercerita, bertemu, kami boleh saling bersaksi bahwa kasih Tuhan melimpah atas kami. Terima kasih untuk persekutuan malam hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan saling berpisah, meskipun saat ini pun kami berpisah secara tempat, tetapi hati kami terus akan terikat satu dengan yang lainnya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.